Salam Radio. Bergerak, maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar dan pemirsa Salam Radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang rasanya pada kesempatan pada malam hari ini, saya Endah Zar dapat menyapa dan menemani para pendengar dan pemirsa sekalian dalam program Tanya Sehat edisi Kamis 6 Mei 2021 dengan tema Jangan Mudik, Sayangi Keluarga. Para pendengar dan pemirsa semua, kembali saya menginformasikan bahwa program Tanya Sehat dapat pemirsa saksikan secara live di YouTube Salam Radio Channel dan Facebook Salam Radio, serta dapat diperdengarkan melalui aplikasi Mohon maaf, terjadi gangguan teknis. Saya ulangi, para pendengar dan pemirsa semua, kembali saya menginformasikan bahwa program Tanya Sehat dapat pemirsa saksikan secara live di YouTube Salam Radio Channel dan Facebook Salam Radio, serta dapat diperdengarkan melalui aplikasi Salam Radio yang dapat diunduh di Play Store atau langsung melalui salamradio.com. Setiap pada hari Kamis, pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat untuk edisi Ramadan. Baik, para pemirsa dan pendengar sekalian, kasus COVID-19 di Indonesia yang ditemukan pada 3 Maret 2020 semakin bertambah. Hari ini, kasus yang ditemukan mencapai 1,6 juta dengan penambahan 5.200 kasus. Tahun ini merupakan tahun kedua masyarakat Muslim di Indonesia merayakan atau menjalankan ibadah puasa di masa pandemi. Kemudian tahun ini juga tahun kedua di mana masyarakat Indonesia menyambut euforia Hari Kemenangan dengan tradisi mudik tetapi dengan larangan mudik. Nah, di mana hal ini menjadi tradisi sebagian dari masyarakat Indonesia, meskipun sebelumnya pemerintah sempat mengundurkan larangan ini, akan tetapi kemudian pada hari ini dapat kita saksikan banyak sekali penyekatan-penyekatan yang menandakan bahwa adanya pengencangan pada pelarangan mudik bagi masyarakat di Indonesia. Nah, para pemirsa, hari ini telah hadir bersama-sama dengan kita narasumber yang akan membahas dan mendiskusikan terkait larangan dari mudik dan juga COVID-19. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Dr. Zufenius Martin. Ya, selamat malam Mbak Endah, selamat malam pemirsa dan pendengar Salam Radio ya. Apa kabar Dok hari ini? Baiklah, lumayan. Alhamdulillah ya. Baik Dok, saat ini kan pemerintah mulai mengencangkan aturan larangan mudik. Dengan dilakukannya banyak sekali penyekatan-penyekatan di jalur-jalur mudik. Bahkan di beberapa artikel saya membaca bahwa jalan-jalan tikus pun dilakukan penyekatan. Artinya sudah ada tindakan serius dari pemerintah untuk melarang masyarakat Indonesia untuk melakukan mudik. Nah Dok, sambil kita menunggu respon interaktif dari para pendengar dan pemirsa Salam Radio melalui WhatsApp di nomor 0821 8088 4650, mungkin dapat dijelaskan terlebih dahulu Dok,
mengapa aturan ini sekarang mulai diterapkan begitu kencang gitu, dan dampaknya apa gitu apabila masyarakat ini kemudian jadi abai atau lalai terkait aturan larangan mudik ini, Dok. Silakan, Dok. Oke, ya pertama-tama sayang sekali ya, tahun ini juga kita belum bisa bebas untuk mudik kembali ke keluarga ya. Namun perlu diingat juga bahwa kenapa sih pemerintah sampai harus melarang mudik untuk kedua kalinya seperti itu ya. Yeah. Nah, sebenarnya kita harus melihat sejarah dari liburan di Indonesia dari tahun 2020 kemarin ya. Jadi kalau kita lihat pemerintah pernah mengadakan 4 kali libur ya. Pertama itu libur Idul Fitri tahun 2020, kemudian libur 17 Agustus ya, kemerdekaan RI, terus libur Maulid Nabi, dan yang terakhir libur Natal dan Tahun Baru ya. Dari keempat liburan yang pernah diadakan oleh pemerintah, memang selalu terjadi peningkatan angka kasus COVID setelah liburan tersebut. Jadi angka itu berkisar dari 37% sampai 120% yang paling tingginya. Peningkatan setelah liburannya. Bukan hanya itu, ternyata peningkatan angka kematian juga meningkat juga. Nah, sehingga pemerintah pada tahun ini ingin lebih ketat dibandingkan tahun yang lalu. Dalam rangka kita tidak melonjak lagi angka kejadian dan angka kematian. Kalau saat ini kita lihat selama 2 bulan ya, sudah banyak sekali penurunannya. Kalau kemarin-kemarin saya di rumah sakit, instalasi gawat darurat tuh selalu penuh, gitu ya. Apalagi bulan Januari, bulan Februari, wah udah benar-benar IGD itu muat 5 orang, kita isi 8 orang, misalkan seperti itu. Dan angka itu saat ini sudah jauh berkurang ya. Sekarang IGD kapasitasnya terhandle, ICU juga bisa terhandle ya, kemungkinan karena adanya vaksinasi juga. Nah, kita mau terus mempertahankan kurva menurun ini ya. Dari angka 14.000 titik tertinggi kita sampai sekarang tadi Mbak Endah sudah katakan ya, per hari ini hanya 5.000 orang saja. Itu sudah luar biasa ya, tapi belum selesai nih. Kita masih harus berperang melawan COVID. Nah, jadi bertolak dari sejarah setiap kali ada liburan selalu meningkat, maka pemerintah mengambil langkah ini, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih penjabaran yang sangat jelas sekali ya, bahwa angka COVID dilihat dari kurvanya itu selalu meningkat setelah adanya tradisi liburan. Nah, makanya untuk itu mungkin itulah yang menjadi dasar kenapa larangan mudik ini kemudian digalakan dan dikencangkan. Lalu Dok, kembali ke pertanyaan saya sebelumnya bahwa apa dampaknya? Kira-kira apakah akan terjadi outbreak atau terjadi tsunami seperti yang terjadi di India karena pemerintah dan masyarakat mengendorkan dari protokol kesehatan, dan juga kemudian adanya tradisi Cup Mela itu yang merupakan tradisi kan yang di Indonesia, di Indianya itu, apakah ini juga bisa memungkinkan akan munculnya outbreak ini kalau misalnya pemerintah tidak melarang adanya mudik ini? Ya, tentunya kita perlu waspada ya. Jangan sampai kita gagal mempersiapkan diri seperti pada kasus di India ya. Kasihan sekali orang-orang di India mencari oksigen aja nggak dapat. Cuman untuk pertanyaannya, apabila tidak ada larangan mudik, apa yang akan terjadi begitu ya? Nah, mungkin seperti itu. Yang kita paling takutkan untuk penyakit yang menular adalah kalau banyak terjadi mobilisasi antar pulau ya. Kita tahu Indonesia ini kepulauan, bukan cuma antar pulau aja, kalaupun antar provinsi ini bisa menjadi masalah yang besar bagi negara Indonesia. Kenapa? Pertama, negara Indonesia ini karena terdiri atas kepulauan, penyebaran tenaga medis, penyebaran alat ventilator, penyebaran rumah sakit itu belum merata. Jadi yang terjadi pada saat mudik kebanyakan adalah dari daerah-daerah yang padat penduduk, mereka berpindah ke daerah yang lebih jarang penduduk. Nah, kita tahu kalau dari sisi penyakit COVID sendiri, daerah-daerah yang padat penduduk itu lebih cenderung terkena COVID karena penyebarannya lebih mudah, kan orangnya lebih berdekatan satu dengan yang lainnya.
Nah, saat mereka terkena COVID, biasanya yang mudik ini kan yang usianya lebih muda ya. Mereka biasanya pulang untuk bertemu dengan orang tuanya, seperti itu. Nah, pada orang-orang muda, ada yang kita sebut sebagai OTG. Mungkin pemirsa juga sudah pernah mendengar ya semuanya ya, orang tanpa gejala. Jadi mereka bisa terkena virus COVID, tapi tidak ada gejala sama sekali. Batuk pun tidak, pilek pun tidak, demam pun tidak. Sehingga jika tidak ada larangan mudik, mereka merasa, oh saya sehat, saya mau ketemu keluarga saya akan pulang. Ketika mereka pulang, mereka membawa virus COVID tersebut ke orang-orang yang mereka sayangi. Dan kebetulan orang-orang yang mereka sayangi mungkin lokasinya bukan di kota-kota besar. Sehingga saat orang-orang yang mereka sayangi tersebut terkena COVID, maka penanganan COVID di daerah tersebut akan lebih kewalahan dibandingkan di kota besar ya. Jadi makanya himbauan mudik ini menjadi lebih berarti, khususnya bagi negara Indonesia seperti itu. Karena tadi perbedaan antar provinsi dan antar pulau dalam kemampuan menangani penyakit COVID. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita cenderung punya ilusi, oh saya sudah divaksin maka saya sudah aman-aman saja kayak gitu ya. Beberapa perusahaan besar memang sudah memulai program vaksinasi ya, terutama di kota-kota besar. Ini sejalan dengan yang namanya program vaksinasi gotong royong seperti itu. Nah, namun yang perlu diketahui oleh para pemirsa dan pendengar adalah vaksinasi COVID tidak mencegah Anda terkena COVID seperti itu ya. Jadi maksud saya terkena tuh apa? Nah, kita harus punya pandangan yang berbeda nih. Ada dua istilah yang perlu pemirsa ketahui ya. Yang pertama ada yang kita sebut terinfeksi COVID. Yang kedua itu yang kita sebut sebagai sakit COVID. Jadi seseorang yang terinfeksi COVID belum tentu sakit. Itu yang tadi saya bilang sebagai OTG. Mereka punya virus COVID di dalam tubuhnya, tetapi tidak memiliki gejala. Kalau mereka punya gejala, kita sebut mereka sebagai orang yang sakit COVID. Nah, penelitian yang dilakukan di vaksin-vaksin itu hanya memeriksa apakah pasien yang sudah divaksin akan sakit berat terhadap COVID. Seperti itu. Dan kalau dalam kasus Sinovac, ya berarti hanya 65% dari orang yang divaksin tidak sakit COVID. Tapi mereka semua masih bisa mengalami yang namanya terinfeksi COVID. Artinya mereka masih bisa membawa virus COVID tersebut walaupun mereka tidak memiliki gejala. Sehingga kalau kita mikir, oh sudah divaksin berarti saya sudah kebal terhadap virus ini, belum tentu. Gitu ya, virus tersebut masih bisa berada di dalam tubuh orang yang sudah divaksin, dan kalau kita tetap mudik karena kita mikir oh saya sudah divaksin, maka ini potensi penularan ke orang-orang yang kita sayangi tetap ada dan tetap sama seperti orang-orang yang tidak divaksin. Seperti itu. Ya, jadi baik para pendengar dan pemirsa semuanya sudah sangat jelas sekali ya dijabarkan oleh Dr. Juven terkait bahwa meskipun kita sudah divaksin, belum tentu kita terhindar untuk terkena COVID-19 ini gitu. Jadi barangkali nanti pas waktu kita sudah divaksin ternyata di jalan kita terpapar, kemudian kita membawa virus dan menyebarkannya kepada keluarga, akhirnya keluarga menjadi tertular oleh kita yang membawa virus meskipun kondisi kita dalam kondisi OTG atau tadi terinfeksi virus tetapi tidak sakit COVID-19 atau tidak sakit corona ya kalau misalnya bahasa awamnya gitu ya. Baik, Dok, tadi kan memang dikhawatirkan itu kita menularkan kepada orang tua gitu ya. Karena memang orang tua ini lebih rentan gitu ya, vulnerable. Tapi gimana nih kalau misalnya pada anak-anak? Apakah memungkinkan kita yang OTG ini menularkan juga kepada anak-anak, Dok? Oke. Iya, jadi kalau untuk bicara anak-anak ya, betul sekali kondisi anak-anak itu untuk melawan penyakit virus biasanya ya lebih kuat memang. Jadi kasus COVID di anak-anak itu lebih sedikit lah dibandingkan kasus orang dewasa, apalagi kasus lansia. Cuman yang jadi masalah kembali lagi, kalau di anak-anak karena kecenderungannya mereka justru tidak bergejala, mereka biasanya banyak main keluar, main dengan temannya, main dengan yang lain ya. Jadi kalau di anak-anak justru kita jauh lebih khawatir terhadap penyebaran mereka sebagai OTG.
Namun perlu diingatkan juga bahwa tidak semua anak memiliki sakit yang ringan ya, bukan hanya batuk, bukan hanya pilek. Ada beberapa kasus kecil anak-anak juga mengalami kerusakan paru-paru. Dan biasanya kalau sudah mengalami kerusakan paru-paru tersebut bisa lebih parah justru daripada lansia. Dan juga pada anak-anak ada kasus-kasus di mana pembuluh darah jantungnya tersumbat sehingga bisa menyebabkan kematian mendadak seperti itu. Jadi sedikit menyeramkan juga. Cuma berdasarkan usia ya, yang paling rentan tuh yang mana sih? Memang selalu lansia ya. Kalau lansia berdasarkan data dari Indonesia, itu dia memiliki resiko 19,5 kali lebih berbahaya dibandingkan usia 20-an gitu ya. Sedangkan mereka yang di usia 41 sampai 59, mereka juga memiliki kerentanan 3 sampai 5 kali lipat lebih tinggi daripada usia 20-an seperti itu. Jadi walaupun yang kita kunjungi mungkin belum di atas usia 60, ternyata risikonya tetap lebih tinggi 5 kali lipat loh dibandingkan orang-orang yang masih produktif seperti itu ya. Kalau anak-anak sendiri memang tidak ada data risikonya, tapi kita tahu bahwa anak-anak ini merupakan reservoir kita sebutnya, yaitu orang-orang yang tidak punya gejala tapi berpotensi sekali untuk menularkan karena mereka cenderung main di luar seperti itu ya, bertemu dengan anak-anak yang lainnya juga seperti itu. Tadi bisa dijelaskan ulang dok terkait reservoir itu apa sih dok gitu? Khawatirnya Okay. nih para pemirsa dan pendengar belum terlalu paham atau belum terlalu kenal dengan reservoir ini. Ya, kita sebut reservoir itu adalah istilahnya seperti apa ya, tempat berkembang biaknya virus gitu. Jadi virus itu menempel pada seseorang, biasanya akan dilawan oleh tubuh kan. Jadi virus corona akan melawan tubuh. Kalau virus coronanya menang, ya udah kita jatuh sakit seperti itu. Tapi kalau tubuh kita menang melawan virus coronanya, kita akan sembuh dari sakit COVID seperti itu. Nah, pada anak-anak imunitas ini tuh belum terbentuk secara sempurna ya, terutama pada anak-anak yang sangat kecil. Sehingga saat virus coronanya ada dan mau dilawan oleh tubuh anak kecilnya bahkan tidak bisa mengenali virus coronanya. Saking dia masih belum dewasa sistem imunnya. Akibatnya virusnya senang-senang aja berada di dalam tubuh anak kecilnya. Virusnya juga senang-senang aja berkembang biak di dalam tubuh anak kecilnya. Nah, saat si anak kecil yang main keluar, tahu ya anak kecil ya kalau bersin biasa nggak pakai tisu ya, pakai tangan, iya betul. Batuk juga kemana-mana. Nah, saat itu terjadi, itu berpotensi sekali menyebarkan virus itu ke orang lain. Jauh lebih besar risikonya dibandingkan orang dewasa. Mungkin karena orang dewasa lebih paham etika cuci tangan, batuk bagaimana, ya bersin bagaimana. Seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih dok untuk penjelasannya ya tadi luar biasa sekali. Jadi meskipun anak-anak ini memiliki kecenderungan untuk tertularnya kecil, kan tetapi menularkannya itu lebih besar gitu ya seperti itu. Baik dok, kan suka ada tuh ya kalau misalnya masyarakat ini, saya mah nanti mudiknya kan mau protokol kesehatannya lebih ketat, misalkan pakai masker, kemudian selalu cuci tangan, kemudian juga kita itu pakai hand sanitizer dan lain sebagainya gitu. Jadi tetap menjalankan protokol kesehatan kan kalau misalnya kayak gitu mungkin proses penularannya juga akan terhambat gitu, tidak akan jadi tertular gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk menjelaskan gitu pada masyarakat dengan statement demikian, dok? Iya, pernah lihat yang kejadian yang di stasiun kemarin beberapa hari yang lalu ya. Jadi pemerintah itu menetapkan dilarang mudik itu mulai tanggal 6 Mei seperti itu. Jadi mereka berbondong-bondong lah, kalau gitu saya mudik aja tanggal 5, tanggal 4 ya, hari-hari sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari gambaran seperti itu ya, terlihat dari media itu mereka tidak menggunakan masker banyak gitu ya. Saya juga nggak tahu keseharian mereka seperti apa, tapi anggaplah pemirsa tetap ingin mudik dan patuh terhadap protokol kesehatan yang ada. Apakah itu aman untuk pemirsa seperti itu? Yuk kita bedah. Nah, yang pertama kita lihat dari penggunaan masker terlebih dahulu ya.
Nah, kalau yang kita tahu, masker yang medis ya, yang 3 lapis yang biasanya warna hijau itu ya. Nah, masker yang medis itu hanya melindungi orang lain dari percikan kita. Jadi sistemnya masker itu bukan, oh saya pakai masker, maka saya akan terlindung 100% dari COVID. Tidak seperti itu cara kerjanya. Masker itu lebih efeknya mencegah kita menularkan virus keluar. Sehingga yang seharusnya menggunakan masker adalah mereka yang punya virusnya. Kayak gitu. Jadi misalkan pemirsa sehat nih, gitu ya. Tapi rekan-rekannya mudik di stasiun lah, let's say ya, rekan-rekannya mudik tidak menggunakan masker, tapi pemirsa pakai masker. Nah, itu tidak bisa melindungi pemirsa terhadap percikan COVID orang lain. Selama mereka nggak pakai masker, maka risiko itu tetap ada, seperti itu. Nah, satu-satunya cara kalau mau mudik aman dan protokol kesehatannya tetap berjalan dengan sempurna ya, itu adalah kalau semua orang yang mudik pakai masker, semua orang yang mudik menjaga jarak, semua orang yang mudik mencuci tangan. Dan itu kemungkinan untuk terjadi sangat kecil. Karena kita tahu ya, kalau lagi mudik tuh stasiun pasti penuh, ya, bandara juga ikut penuh, dan lain-lain. Sehingga untuk menjaga protokol pada semua orang itu lebih sulit. Jadi walaupun kita sendiri punya disiplin yang tinggi terhadap prokes, tapi kalau orang lainnya tidak menjalankan, maka risikonya tetap sama, seperti itu. Yang kedua adalah banyak orang yang merasa karena saya nggak punya gejala, ya udah saya nggak usah melakukan protokol kesehatan. Maka untuk mereka, kita lebih sulit mengontrol orang untuk melakukan protokol kesehatan dibandingkan pemerintah menghentikan mudik, seperti itu. Jadi jauh lebih efektif kalau pemerintah melakukan penghentian mudik, ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, baik ya. Jadi meskipun kita pakai masker, itu tidak menjamin bahwa kita itu aman. Karena masker tadi ya digunakan untuk melindungi orang lain terkena droplet dari kita atau percikan dari kita gitu. Tetapi bisa jadi kalau misalnya ada orang lain yang batuk, misalkan tidak menggunakan masker, kita juga bisa beresiko untuk tertular. Baik dok, ini ada pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa sekalian. Bisa dijelaskan dok cara penularan dari COVID-19? Penularannya itu seperti apa katanya gitu? Seperti itu dok. Silakan dok. Oke, jadi ada 2 cara penularan yang paling sering terjadi ya di masyarakat, sama ada 1 lagi cara penularan yang sering terjadi di tenaga medis. Cuman saya nggak jelaskan yang tenaga medis ya, saya jelaskan yang di masyarakat aja. Oke, yang paling pertama itu, virus corona itu pertama kali masuk, dia akan menyerang lapisan saluran napas kita. Saluran napas itu apa aja sih dok? Saluran napas itu mulai dari dalam hidung dan mulai dari dalam mulut. Makanya kalau pemirsa pernah ada yang melakukan PCR, kita selalu ambil sampel dari 2 tempat, dari hidung dan dari mulut, seperti itu ya. Nah, setelah beberapa saat, beberapa hari, mereka akan berpindah. Dari hidung dan mulut, mereka akan masuk ke saluran napas yang lebih dalam, ya, tenggorokan dan paru-paru, seperti itu. Nah, cara seseorang menularkan COVID adalah dengan batuk atau bersin. Saat batuk atau bersin, pasti ada droplet yang keluar, percikan yang keluar. Nah, percikan itu tidak selalu kelihatan. Kalau percikan yang keluar dan kelihatan itu percikan yang besar ya, justru itu tidak terlalu berbahaya. Kenapa? Karena kalau percikannya besar, dia berat. Karena dia berat, dia jatuh ke bawah. Dia nggak jauh nyebarnya. Tapi kalau percikannya kecil, justru itu 1 nggak kelihatan, yang kedua menyebarnya jauh. Nah, dari percikan-percikan ini ada 2 skenario yang bisa terjadi. Yang pertama, percikannya nyampe langsung ke orang lain, dihirup sama orang lain. Nah, itu teknik penyebaran yang pertama ya, lewat droplet. Yang kedua, skenario-nya adalah percikan tersebut jatuh ke permukaan sekitar. Bisa meja, bisa gagang pintu, bisa toilet, dan lain-lain seperti itu ya. Dan saat itu
virusnya mencapai permukaan tersebut, virusnya tidak langsung mati. Virusnya itu bisa bertahan hidup di permukaan tersebut selama beberapa hari. Nah, jangka waktunya itu tergantung virusnya jatuhnya kemana. Kalau di kayu dia bisa sampai 3 hari, kalau di besi dia bisa sampai 5 hari, seperti itu ya. Nah, saat kita sudah bersin, let's say di kantor ya, saya bersin terus ternyata cipratannya mencapai di meja gitu. Udah deh, kita kan nggak lihat percikannya, kita pulang, kemudian ada orang lain yang pegang meja tersebut. Nah, karena virusnya belum mati, virusnya ada di meja, ada di tangan kita sekarang, ada di tangan orang berikutnya. Karena orang berikutnya pegang mejanya. Dan kalau mereka iseng, mereka pegang mulut, mereka ngupil, pegang hidungnya, atau kucek-kucek mata aja, droplet tersebut bisa, virus yang ada di droplet tersebut bisa masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Ini yang kita sebut zona T, hurufnya kayak huruf T ya. Dan dari sana kita bisa terkena juga virus. Jadi ada 2 cara ya. Pertama langsung terhirup virusnya, yang kedua melalui permukaan. Makanya program kesehatan apa aja sih? Pertama, kita menjaga jarak supaya kalau orang bersin jangan langsung terhirup, ada jaraknya 1 sampai 2 meter seperti itu. Yang kedua, kita pakai masker. Tujuannya adalah, oke, kalau kita bersin, kita tidak memercikan keluar sebanyak itu. Ada yang tertahan di maskernya. Yang ketiga adalah cuci tangan. Kenapa sih cuci tangan? Nggak ada hubungannya sama saluran pernapasan. Yang tadi saya bilang, kalau kita habis pegang permukaan, kita nggak tahu itu ada COVID-nya atau enggak. Jadi sebaiknya kita cuci tangan. Seperti itu. Mungkin ketempelan gitu ya, dok ya, ketempelan virus dari yang ditularkan oleh para orang-orang yang terinfeksi yang tidak sadar bahwa ternyata dia itu menularkan virus atau menempelkan virus pada permukaan tadi. Baik, dok, ini juga ada pertanyaan katanya, mungkin nggak sih ada orang yang membawa virus tapi dia itu tidak terinfeksi gitu, dok? Oke. Definisi orang yang membawa virus itu sudah terinfeksi, tapi sudah terinfeksi. Itu sudah terinfeksi. Tapi kalau tidak menunjukkan gejala, artinya dia tidak sakit. Banyak nggak orang seperti itu? Banyak. Di tahap-tahap awal, WHO pernah melakukan penelitian, 80% orang yang terinfeksi COVID tidak menunjukkan gejala sama sekali, atau gejalanya benar-benar ringan. Tidak mungkin semua pasien pilek ke puskesmas. Pasti pasien pilek ada yang di rumah aja istirahat ya, atau batuk ringan juga nggak mungkin semuanya cari pengobatan. Nah, ternyata setelah WHO melakukan penelitian, orang-orang yang hanya batuk ringan, hanya pilek-pilek biasa aja, ternyata dicek COVID-nya ternyata positif, seperti itu. Nah, itu orang-orang yang tidak memiliki gejala, kita sebutnya OTG ya, orang tanpa gejala. Orang-orang yang punya gejala ringan ya berarti menderita COVID ringan. Ya, mungkin nggak mereka seperti itu? Mungkin sekali. Makanya mudik ini menjadi satu hal yang menakutkan seharusnya, karena kita nggak pernah tahu kondisi orang lain seperti apa. Surat-surat keterangan jalan itu mudah sekali sekarang, kita ambil melalui internet, kita print, seperti itu sangat mudah. Makanya kalau di perjalanan, di tempat ramai, walaupun semua punya surat keterangan sehat atau surat COVID gitu, kita juga tetap harus waspada. Apakah ini betul-betul sehat atau tidak? Cara amannya gimana? Tetap jaga jarak seperti itu. Ya, gitu. Ya. Baik, tadi sudah dijelaskan para pendengar dan pemirsa sekalian bahwa penularan dari COVID-19 ini sangat cepat dan mudah gitu. Jadi kayak misalnya ada yang bersin kemudian tanpa ada jaga jarak, itu pun bisa beresiko menularkan. Apalagi yang tadi yang ketempelan tadi, itu kita kan tangan suka geranyang ya, apalagi di tempat umum, kemana-mana bisa jadi apa yang kita pegang sebelumnya itu sebenarnya sudah ada virus di sana, dan tanpa sadar kita memegang itu, kemudian kita pegang-pegang ke muka, apalagi ya kita kalau misalnya yang namanya pegang muka itu adalah satu hobi yang habit yang sangat sering kita lakukan gitu ya, jadi sangat benar-benar sangat beresiko. Dan tadi juga dijelaskan bahwa kalau pembawa virus itu sebenarnya tidak ada, tetapi orang-orang yang terkena virus pasti terinfeksi. Jadi kalau cuma membawa doang mah tidak ada gitu, tapi akan selalu terinfeksi. Cuman bedanya mungkin yang ini dengan gejala, ada yang tanpa gejala, dan itu yang sangat-sangat mengkhawatirkan apabila itu tidak
diketahui. Tahu-tahu se-RT aja ya, misalnya kalau misalnya ada yang mudik nih dari Jakarta misalkan ke daerah, kemudian dia adalah OTG, tanpa dia sadari dia sudah membawa virus, tahu-tahu nanti se-RT atau se-RW terkena COVID-19 ya kan, kita tidak tahu. Untuk itu kenapa pelarangan mudik ini sangat baik, Dok. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, Dok, terkait mengapa komorbid itu sangat rentan dan tingkat kematiannya itu tinggi, komorbid pada pasien-pasien dengan komorbid. Oke. Ini mungkin aku jelaskan ya, komorbid itu apa sih maksudnya? Oke. Komorbid itu siap. adalah pasien-pasien yang memiliki penyakit lainnya. Biasanya penyakitnya sifatnya menahun atau penyakit kronik ya. Penyakit komorbid yang paling sering itu ada 3. Ya, yang pertama diabetes mellitus atau kencing manis, orang awam sebutnya ya. Yang kedua hipertensi atau darah tinggi. Yang ketiga itu obesitas atau gendut, gitu ya. Nah, jadi kita perlu lihat dulu, kenapa sih orang-orang dengan komorbid kok banyak yang meninggal atau banyak yang butuh ventilator dibandingkan orang-orang yang tidak punya komorbid. Ya, kita coba lihat dari sisi penyakit kencing manis dulu ya. Nah, penyakit kencing manis itu selain dia masalah di gula darah, ternyata dia juga melemahkan sistem imun. Seperti itu. Jadi pasien-pasien dengan diabetes mellitus atau kencing manis, kalau mereka kena infeksi, termasuk infeksi virus COVID ya, cenderung lebih parah kenanya. Gitu. Nah, pada penyakit-penyakit seperti darah tinggi itu biasanya disebabkan karena kolesterol yang tinggi ya. Sama nih kasusnya dengan orang yang obesitas atau orang yang gemuk ya. Mereka itu biasanya punya kolesterol yang tinggi. Kolesterol kalau terlalu banyak di dalam darah, dia akan menempel ke dinding pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah yang tadinya besarnya segini, dilewati darah, dia akan menyempit. Nah, saat terjadi penyempitan pembuluh darah itu, tentara-tentara tubuh kita, sel imun kita, itu tidak bisa mencapai lokasi infeksi dengan kecepatan yang sama, gitulah istilahnya. Karena jalurnya dari bisa 5 jalur, sekarang sempit nih, jadi tinggal 2 jalur. Jadi tentara yang melawan COVID telat nyampainya, atau sedikit yang bisa nyampai ke lokasi tersebut. Nah, sehingga ini menyebabkan si virus COVID-nya berkembang biaknya lebih cepat dan lebih banyak. Lebih sulit untuk tubuh kita melawan infeksi virus COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, penyempitan pembuluh darah itu menyebabkan apa lagi? Menyebabkan sel darah merah juga nyangkut, susah untuk mencapai lokasi infeksi. Loh, apa hubungannya sel darah merah sama infeksi, Dok? Sel darah merah itu mengirimkan 2 hal. 1, mengirimkan oksigen. Yang kedua, itu mengirimkan nutrisi. Jadi, paru-paru udah kena infeksi, sekarang tidak bisa menukarkan oksigen dengan baik. Sekarang tidak bisa mendapatkan nutrisi dengan baik. Akibatnya apa? Pasien-pasien dengan hipertensi yang menderita infeksi COVID biasanya saturasi oksigennya lebih rendah dibandingkan orang-orang biasa. Seperti itu kira-kira penjelasan. Ya, jadi memang komorbid ini sudah memiliki penyakit bawaan sebelumnya dan kemudian kondisinya itu menjadi diperparah dengan adanya infeksi dari COVID-19 ini. Makanya kalau misalnya para pendengar dan pemirsa yang mudik dan kemudian kita tahu bahwa misalkan orang tua di rumah ada penyakit penyerta, artinya itu beresiko sangat tinggi untuk tertular karena tadi ada penurunan imun dan juga beresiko untuk kondisi yang berat ya, memunculkan kondisi yang lebih berat ya. Baik, wah luar biasa sekali ini. Kalau kuliah ini berapa SKS ya, Dok ya? Luar biasa sekali, saya tercerahkan kembali gitu ya. Baik, satu lagi mungkin Dok, ini pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa di rumah.
Jadi katanya kalau memasuki daerah zona merah untuk berkunjung, apakah juga membawa risiko tertular COVID-19? Jadi bukan dari zona merah ke zona hijau, itu kan kalau mudik ya. Kalau ini mah kebalik gitu. Kalau misalnya dia dari zona hijau, kemudian dia pengen berkunjung ke zona merah, nah apakah ini juga akan menularkan atau tertular gitu, Dok, seperti itu? Oke. Pertama yang namanya zona merah artinya daerah itu sangat tinggi ya kasus Ya. COVID-nya. Kita bisa anggaplah berarti daerah itu sangat infeksius gitu. Jadi kalau seseorang datang dari luar ke zona merah, maka tentunya mereka meletakkan diri mereka pada risiko yang lebih tinggi dibandingkan mereka tetap tinggal di zona hijau atau zona kuning seperti itu. Nah, saat ini zona merah kita baru naik lagi ya. Kemarin sempat turun jumlah zona merahnya, sekarang zona merahnya ada 11 sampai 15 lah. Saya lupa angka pastinya seperti itu. Nah, yang penting diketahui juga ya, kalau untuk perjalanan dari zona hijau ke zona merah, yang pertama sudah pasti tidak diperbolehkan ya, tidak ada yang bisa keluar masuk dari zona merah. Namun yang penting diingat juga, mereka yang berasal dari zona hijau, saat mereka mudik ke zona merah, mereka akan pulang. Jadi perlu diingat, saat mereka pulang, kalau mereka OTG, mereka berisiko meningkatkan kondisi kampung halamannya dari zona hijau ke zona kuning atau zona merah. Nah, itu juga yang kita takutkan melalui proses mudik ini, baik mereka yang dari zona merah ke zona hijau atau dari zona hijau ke zona merah. Tapi untuk menjawab secara singkat, iya, resiko terkena infeksinya akan lebih tinggi seperti itu. Jadi sama aja ya, mau ya kan kalau misalnya yang dilarang itu kan biar tidak terjadi penyebaran di daerah katanya. Kan kalau saya mah dari daerah pengen ke kota boleh atau tidak? Jawabannya tetap sama. Resiko untuk tertular infeksi pun masih tinggi gitu ya, seperti itu. Baik, para pendengar dan pemirsa semuanya sudah dijelaskan ya betapa bahaya dari tradisi mudik yang sebenarnya kan mudik ini adalah satu tradisi yang selalu setiap tahun oleh kita dilakukan gitu ya, untuk berkunjung kepada keluarga gitu ya dan lain sebagainya. Tetapi ya bagaimana situasi pandemi dan pandemi dari COVID-19 ini membuat kita harus mengetahui dan lebih bijaksana terkait apa-apa yang nantinya bisa membahayakan keluarga dan lain sebagainya. Makanya kenapa tema yang diangkat adalah jangan mudik, sayangi keluarga gitu. Karena dengan kita mudik artinya kita beresiko untuk menularkan keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi untuk tertular dari virus COVID-19 ini atau COVID-19 ini. Karena yang kita lawan ini tidak terlihat ya. Jadi kayak beneran nggak sih ini teh ada, beneran nggak sih gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi memang kenapa membuat kita galau antara mudik dan enggak karena yang kita lawan ini tidak nampak gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada apa nih statement yang pas gitu Dok untuk misalkan orang-orang yang masih seperti itu, beneran ada nggak sih ini teh COVID-19 teh kan nggak kelihatan gitu ya, kan yang kedengeran mah kasusnya teh di sana gitu, kalau di saya mah nggak kedengeran. Nah, kira-kira statement yang pas yang bisa disampaikan oleh masyarakat dengan kondisi demikian seperti apa Dok? Iya, bahkan bukan cuma di daerah-daerah ya, maksudnya bahkan tenaga medis banyak yang merasa, oh saya kebal nih sama COVID. Teman-teman saya juga ada yang merasa seperti itu sampai satu saat mereka keluarganya kena. Kayak gitu. Dan saat itu mereka baru menyesal kenapa saya nggak prokes yang baik ya, protokol kesehatannya kenapa nggak saya jalankan dengan benar. Apa mereka tertular jangan-jangan kenanya karena saya dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau untuk kalimat yang singkat gitu ya untuk pemirsa yang mungkin benar nggak sih ada COVID atau enggak, saran saya sih cuma satu, sebaiknya jangan menyesal. Protokol kesehatan tuh tidak mahal ya. Sesimpel menjaga jarak ya, kalau keluar pakai masker, kemudian cuci tangan seperti itu. Hanya butuh disiplin dan kerajinan seperti itu. Jadi kalau pesan saya, nggak apa-apa deh kalau pemirsa nggak mau percaya ada COVID atau enggak seperti itu. Tapi ya udah, percaya ataupun enggak, tetap jalanin aja protokol kesehatannya. Protokol kesehatannya, oke ya. Tapi ya menjaga tetap yang utama karena memang kalau mencegah itu kan
biasanya kan gitu ya, saya pribadi gitu ya Dok, kalau misalnya belum terkena ke saya kayak belum percaya gitu. Tapi Benar. mencegah itu ya seperti itu, mencegah agar tidak terkena, makanya percaya aja dah. Atau kalau tadi seperti yang disampaikan oleh dokter, percaya atau tidak tetap jalankan protokol kesehatan ya. Baik Dok, ini juga ada lagi ini Dok, yang ditanyakan dari para pendengar dan pemirsa terkait swab antigen. Katanya gitu. Kan syarat untuk mudik ini salah satunya adalah swab antigen dan PCR. Apakah itu menjamin bahwa kita ini aman gitu saat kita pulang, aman untuk tidak menularkan gitu Dok katanya? Oke. Swab antigen Kalau atau PCR untuk selama mudik ya. Jadi kalau per pemerintah kan tanggal 6 sampai tanggal 17 ya. Untuk swab antigen atau PCR kalau misalkan tidak ada keperluan yang mendadak itu tetap akan ditolak ya, karena kita perlu SIKM sekarang, surat izin keluar masuk, dan itu hanya untuk golongan-golongan tertentu saja. Nanti aku akan coba jabarkan mungkin ya siapa saja sih yang boleh berpergian di tanggal-tanggal mudik tersebut. Tapi untuk swab antigen dan PCR gini, tidak ada satupun pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lab yang sempurna, kayak gitu ya. Jadi itu yang pertama kali kita harus tahu. Bahkan PCR pun, pernah nggak Dok ada kasus COVID yang PCR-nya negatif? Pernah ada seperti itu. Nah, karena swab antigen atau PCR itu tidak sempurna, saya tidak bisa bilang resikonya 0. Akan tetap ada resikonya, cuma kalau sudah ada hasil negatif dari antigen ataupun PCR, angka akurasinya adalah kurang lebih 90% untuk antigen, untuk PCR 99%. Kita tidak pernah berani mengatakan 100% seperti itu. Karena ada kasus-kasus yang nggak khas gitu ya. Nah, tapi kalau untuk keperluan perjalanan selama mudik ini tidak bisa memang, walaupun sudah bawa surat antigen gitu, akan ditolak sampai di sana. Nah, ada pengecualian memang siapa saja yang tetap boleh melakukan perjalanan ya. Yang pertama itu kalau tentunya untuk keperluan dinas. Kalau yang kita tahu dari tanggal 6 sampai 17 nggak cuti bersama terus kan? Cuti bersama itu kalau nggak salah baru tanggal 12 ya, 12, 13. ya. Nah, berarti masih ada dinas. Seperti itu. Nah, biasanya kalau mereka dinasnya ada yang perlu keluar kota dan lain-lain, itu mereka masih bisa berpergian, tentunya dengan tidak mencurigakan ya. Kalau pergi dinas kerja tapi bawa sekeluarga, terus bawa tas banyak, itu juga pasti di-stop sama polisi. Itu dinasnya abal-abal ya. Iya, betul. Tapi kalau misalkan dinas betulan dan sudah disediakan surat dari pemberi kerja, itu akan boleh lewat ya. Yang kedua tentunya kalau itu permintaan dari negara ya, jadi TNI, Polri, ataupun pekerja negara lainnya, kalau mau lewat batas provinsi atau batas kota, itu masih boleh. Berikutnya adalah mereka yang hamil. Jadi kalau untuk mendapatkan pertolongan hamil, tapi di daerahnya tidak bisa menolong, oh ini harus dirujuknya keluar kota, misalnya seperti itu boleh, tapi maksimal 1 pendamping. Kalau sudah persalinan, sudah benar-benar di ujung nih berarti bayinya, sudah mulai persalinan, itu pendampingnya maksimal 2 orang. Gitu. Ya, itu kurang lebih beberapa pengecualian selama mudik ini. Kayak gitu. Nah, kapan dong saya bisa nggak pakai SIKM? Kapan saya bisa pakai swab antigen aja kayak gitu. Nah, itu nanti akan berlaku setelah tanggal 17 sampai tanggal 24 kayak gitu ya. Nah, sampai tanggal sampai tanggal 24 Mei itu antigen itu berlaku 2 kali 24 jam kayak gitu. Jadi itu masih bisa digunakan. Oke, jadi meskipun misalkan sekarang saya pengen mudik dan saya sudah PCR dan PCR-nya negatif, tetap keterangan negatif dari hasil pemeriksaan pun tidak bisa menjadi surat masuk gitu ya, istilahnya tuh alasan saya diizinkan untuk mudik gitu ya, seperti itu ya. Jadi
meskipun sudah divaksin, misalkan meskipun sudah ada keterangan negatif dari PCR-nya tetap tidak akan dipersilahkan oleh para penyekat ya seperti Pak Polisi dan TNI ya dan juga teman-teman dari Dishub untuk mempersilahkan kita untuk mudik ya. Baik, penjelasannya luar biasa ya, banyak sekali dan tadi juga dijelaskan ada tapi itu geuning lalu lalang misalkan bisa kan tadi ada beberapa orang yang masih diizinkan untuk bepergian antar kota dan antar provinsi dalam kondisi dinas dan dinasnya dinas yang betulan bukan dinas yang membawa sekeluarga misalkan ya seperti itu. Baik. Nah kemudian ada lagi nih tadi juga dibahas ya sama dokter terkait waktu dari antigen. Antigen itu bisa digunakan 2 kali 24 jam. Jadi kalau misal pun saya sudah melakukan pemeriksaan antigen tapi itu seminggu yang lalu, artinya itu udah kadaluarsa mungkin begitu ya dok? Betul. Oke, udah kadaluarsa dan tidak dapat digunakan. Dan antigen pun bisa digunakan sebagai syarat bepergian itu dari mulai tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei gitu ya. Oke, Nah ini ada lagi yang ditanyakan dok. Sebentar, ini aku harus ralat dulu biar nggak Oh salah iya, informasi silakan ya. dok. Ternyata dari tanggal 17 sampai tanggal 24 itu 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Jadi kecil lagi ya waktunya. Setelah tanggal 24 baru 2 kali 24 jam. Oh ya. Jadi antigen pun dengan antigen pun itu hari ini kita periksa, berarti hari ini kita sudah berangkat gitu. Itu gimana kalau yang perjalanan laut yang harus misalkan 2 hari gitu dok, berarti kadaluarsa di jalan ya? Untuk masuk kapalnya aja bisa gitu. Nanti untuk pulangnya harus aja. pakai lagi. Oh ya, wah luar biasa ya. Tuh melihat daripada protokolnya yang lumayan, lebih baik mungkin kita tahan dulu keinginan kita untuk mudik. Kita mungkin bisa kan sekarang teknologi sudah canggih gitu ya, bisa Video mudiknya call. itu melalui video call mungkin ya dengan anggota keluarga di rumah gitu ya. Nah, ini ada lagi dok yang bertanya dari para pendengar dan pemirsa terkait apakah sudah ada obat untuk COVID-19 katanya dok? Ini bahasannya agak meloncat-loncat ya nggak apa-apa ya dok ya, sesuai dengan respon interaktif dari para pemirsa dan pendengar di rumah. Silakan dok. Ya, untuk obat dari COVID-19 sendiri ya, memang banyak obat-obatan yang digunakan untuk membantu pasien, tapi belum ada satupun antivirus yang dipahami, oke, ini benar-benar bagus untuk COVID-19 gitu ya. Itu sampai sekarang belum ada. Jadi obat pamungkasnya belum ada nih, tapi beberapa obat memang sudah ada dan ada di Indonesia juga. Jadi kalau di Indonesia antivirus yang kita gunakan ya ada 3 yang kita gunakan. Yang pertama itu Avigan, itu nama merek dagang lah ya. Kemudian yang kedua itu Oseltamivir. Oseltamivir ini juga obat yang kita pakai untuk flu burung. Kayak gitu. Yang ketiga ini obatnya lebih jarang, namanya Remdesivir. Itu biasa dipakai pada kasus-kasus yang lebih berat. Nah, ketiga obat ini bukan obat yang dirancang khusus untuk COVID. Jadi kebanyakan dari obat-obatan ini itu adalah obat-obat untuk virus lain, seperti yang tadi aku bilang. Kayak Oseltamivir ini untuk flu burung sebenarnya, dibuatnya untuk flu burung. Dan yang dilakukan karena pandemi ini begitu cepat, WHO dan para peneliti itu istilahnya kayak, oke, kita lihat pakai antivirus ini bisa nggak, pakai antivirus ini bisa nggak, seperti itu. Jadi trial and error, dan akhirnya kita dapatlah obat-obatan ini. Kalau teman-teman pemirsa pernah dengar obat malaria, obat anti malaria pernah dipakai. Iya, sempat booming ya, katanya bisa digunakan untuk COVID. Nah, itu akhirnya tidak berhasil. Jadi waktu itu obat malaria pernah dicanangkan oleh Amerika, oke ini bisa nih dipakai nih. Ternyata setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata nggak bisa, maka di-cancel. Itu bukti bahwa WHO juga belum menemukan obat-obat yang cocok. Obat pamungkas untuk COVID-19 itu belum ada sampai sekarang. Oke. Nah, yang bisa dilakukan oleh tenaga medis apa selain memberikan antivirus? Kadang kita pernah dengar, donor plasma nih, kalau pernah dengar ya pemirsa ya, donor plasma atau pakai gamma ras aja. Oke. Obat-obatan itu tidak melawan COVID secara langsung.
Jadi obat-obatan plasma konvalesen itu atau obat-obatan gamma ras kalau pernah dengar ya, itu tidak membasmi virus COVID secara langsung. Jadi obat-obatan itu biasanya kita berikan pada pasien-pasien di tahap akhir, biasanya mereka yang sudah ada di ICU. Tujuannya apa? Satu, dia mau melemahkan sistem imun pasiennya. Kenapa kok orang sakit sistem imunnya dilemahkan? Karena menjelang tahap akhir penyakit ini, justru sistem imun kita lah yang merusak tubuh kita, bukan virusnya, seperti itu. Maka di tahap akhir penyakit COVID ini, biasanya kita mulai menggunakan obat-obat yang justru menurunkan kekuatan dari sistem imun kita, sambil kita kasih antivirus, supaya antivirusnya yang melawan virusnya, seperti itu. Ya, jadi kalau untuk jawaban singkatnya sih, belum ada obat dewanya lah untuk COVID-19 itu belum ada, tapi banyaklah cara-cara yang sudah kita temukan ya, karena ini juga udah menjelang tahun kedua nih kita kenalan sama COVID. Iya, sudah banyak penelitian ya. Iya, benar. Buat pemirsa di rumah yang nggak sakit, tetap minum vitamin C, vitamin D itu tetap harus ya. Ya. Jadi meskipun dalam kondisi untuk menjaga gitu ya dok, agar kita tidak tertular, kita bisa mengkonsumsi vitamin C atau vitamin D gitu, seperti itu dok. Oke, baik. Kalau misalnya yang mendapatkan obat-obatan itu biasanya yang di rumah sakit ya dok. Kalau misalnya yang isoman, nah gimana nih kalau yang isoman dok, yang OTG? Oke, kalau untuk isoman, jadi penetapan seseorang isolasi mandiri atau masuk rumah sakit itu ditetapkan oleh tenaga medis seharusnya. Tapi karena waktu awal-awal COVID kita kewalahan sekali ya, puskesmas penuh, rumah sakit penuh, maka pemerintah mengambil tindakan, oke, kalau kalian sakitnya ringan, di rumah aja. Kalau kalian udah ada demam, udah ada sesak napas, silahkan pergi ke puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat, seperti itu. Tapi sebenarnya penetapan isolasi mandiri atau penetapan ini harus rawat inap itu oleh tenaga medis. Jadi sekarang kalau teman-teman ada curiga kena COVID atau enggak, langkahnya bagaimana sih? Pertama, kita harus pemeriksaan dulu ya, antigen atau PCR. Begitu positif, hasilnya dibawa ke puskesmas terdekat atau fasilitas kesehatan lainnya. Nah, saat mereka melihat, oh ini usia masih 20-an, tidak ada komorbid, penyakitnya cuma batuk pilek biasa, memang sih dia positif COVID, tidak apa-apa, ini isolasi mandiri. Nah, saat fasilitas kesehatannya menentukan seseorang boleh isolasi mandiri, maka mereka juga akan langsung meresepkan obat-obatannya. Jadi tetap akan diberikan obat walaupun isolasi mandiri selama ke fasilitas kesehatan dulu, seperti itu. Dan obat-obatannya sama nggak sama yang dirawat inap? Secara umum sama, yang beda cuma obat-obatan suntikan, nggak diinfus kalau di isolasi mandiri, istilahnya seperti itu. Tapi obat-obatan lainnya sama seperti pasien-pasien yang dirawat inap. Dan sudah diberikan juga obat-obatannya untuk beberapa hari, nggak satu hari selesai, seperti itu. Nah, terus gimana dong dok, kalau misalkan saya isolasi mandiri tapi nggak ke fasilitas kesehatan dulu, saya bisa dapat obat-obatannya nggak? Untuk vitamin C dan vitamin D maupun obat-obatan suplemen lainnya, itu bisa dibeli ya pribadi di apotek, itu nggak ada masalah. Tapi kalau untuk antivirus, antibiotik, itu tidak bisa dibeli secara pribadi. Jadi harus ada resep dokternya. Nah, mungkin sekarang sudah banyak ya aplikasi yang bisa digunakan. Ya, misalkan sehat ada panggilan dokter ke rumah, itu bisa meresepkan obat di sana, atau lewat telemedicine juga bisa. Jadi konsultasi via chat seperti itu ya. Itu bisa kita meminta resep dokter dari sana, dan itu bisa ditebus ke apotek. Apotek, ya. Baik, luar biasa sekali. Nah, dok, ini pertanyaan terakhir dari para pendengar dan pemirsa yang dimanapun berada ini, bahwa apakah kalau misalnya kita sudah tertular, sudah terinfeksi, kemudian kita sudah sehat, dinyatakan negatif, apakah ada kemungkinan untuk tertular lagi, dok? Oke.
Itu kasus yang kita sebut sebagai reinfeksi, infeksi ulang Hmm. seperti itu ya. Hmm. Di awal-awal pandemi COVID ini kita tidak melihat banyak kasus reinfeksi ya. WHO pernah menyatakan reinfeksi itu sangat jarang sekali, tapi ternyata makin ke sini loh kok makin banyak yang Banyak. kasusnya reinfeksi. Kenapa seperti itu? Ternyata kita sudah tahu sekarang kalau virus corona itu virus yang sangat mudah bermutasi. Apa sih mutasi itu? Mutasi itu adalah perubahan bentuk lah, istilah kasarnya seperti itu. Jadi tubuh kita yang sudah pernah terkena virus, misalkan seorang pasien pernah kena virus COVID, terus dia sembuh, dia akan punya tentara yang stay di tubuhnya, yang tetap di tubuhnya untuk melawan virus yang sama. Tapi kalau virus COVID-nya berubah bentuk dan dia masuk ke dalam tubuh kita lagi, tubuh kita nggak ngenalin, tentara kita nggak ngenalin. Akibatnya apa? Akibatnya ya tubuh kita seakan-akan kemasukan virus yang baru, seperti itu. Jadi adakah kasus reinfeksi? Ada. Cuman memang kasusnya ini sangat jarang sih, sekitar kurang dari 5% kasus reinfeksi itu. Jadi seseorang bisa aman lah kalau sudah pernah terinfeksi, minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Itu jangka waktu tentaranya ada. Nah, maka oleh karena itu, tetap orang-orang yang sudah pernah terkena COVID, misalkan nanti sudah mendapatkan kesempatan untuk vaksinasi, jangan lewatkan kesempatan itu. Tetap harus divaksin, karena ada risiko infeksi. Ya. Gitu. Baik, Dok, ini udah mulai kita closing statement nih, Dok. Jadi apa namanya statement terakhir untuk para pendengar dan pemirsa yang bijaksana ini, apa yang akan disampaikan, Dok? Silakan. Oke. Ini aku cerita sedikit ya soal India ya. Jadi India itu waktu Maret itu mereka menyatakan oke, COVID sudah kami kalahkan karena waktu itu kurva mereka sangat menurun. Perdana Menterinya bilang oke, kami sudah mengalahkan COVID, semua protokol kesehatan dilepas. Maka mereka semua tidak pakai masker. Kemudian bertepatan pada saat itu ada acara keagamaan. Jadi mereka berkumpul semua di sungai, kemudian sejak saat itu sampai hari ini, kasus per hari mereka itu 300.000 per harinya. Jadi ini merupakan kasus yang paling tinggi di seluruh dunia. Tidak pernah ada kenaikan lonjakan kasus seperti ini. Nah, Indonesia menghadapi mudik, kita tahu ya Indonesia adalah negara yang paling banyak penduduk muslimnya. Jadi kalau kita melakukan mudik besar-besaran, maka yang kita takutkan apa? Jangan sampai kita menjadi India kedua seperti itu. Karena keadaannya kita juga tidak memiliki cukup ventilator, kita juga tidak memiliki cukup oksigen. Kalau misalkan jutaan orang tiba-tiba sakit COVID seperti itu. Jadi himbauan untuk teman-teman yang di rumah adalah selama periode mudik ini tolong taati peraturan dan tetap stay di rumah. Kalau nanti Lebaran, ya benar tadi kata Mbak Endah, kita sama-sama rayakan, mungkin lewat video call ya, atau lewat Zoom mungkin bisa seperti itu. Oke, ya, baik Dok. Terima kasih untuk paparan yang luar biasa pada malam hari ini, Dok. Luar biasa dari mulai dari mulai adanya kasus COVID, kemudian juga dari penularannya seperti apa, kemudian siapa yang beresiko, siapa yang rentan, kemudian jenis-jenisnya dan pengobatannya dan lain-lain sudah dibahas secara jelas tadi ya oleh Dr. Zulfen. Luar biasa sekali. Maka dari itu para pendengar dan juga pemirsa yang dimanapun Anda berada, berlakulah bijak karena kita kalau bahasa Sundanya itu ngagugulu gitu ya. Kalau saya bahasa Indonesianya apa ya? Kalau kita mengutamakan keinginan sesaat untuk bertemu dengan keluarga, merayakan kemenangan bersama-sama gitu, dengan bertatap muka gitu, tapi ternyata nantinya berdampak membahayakan kita dan keluarga, lebih baik kita
bersikap bijaksana bahwa dengan merayakan kemenangan itu tidak seperti itu aja gitu bentuknya. Ada hal-hal baru dan hal-hal lain yang bisa kita lakukan dengan menyambut kemenangan di Hari Raya Idul Fitri ini. Terima kasih dokter untuk paparan yang luar biasa pada malam hari ini terkait larangan mudik dan juga COVID-19 yang sekarang ini lagi memang sangat tepat gitu kita bahas karena kan sudah dalam posisi mau udah pembatasan dan lain sebagainya. Semoga kalau misalnya ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang muncul akan tetapi belum bisa dijawab semuanya pada kesempatan hari ini, tapi tenang saja para pemirsa dan pendengar semuanya bahwa kegiatan atau program dari Tanya Sehat ini akan dilakukan setiap hari Kamis dari mulai pukul 21 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan khawatir yang pertanyaannya masih tertahan, barangkali topik minggu depan itu masih terkait COVID sehingga nanti bisa dibacakan kembali untuk pertanyaannya dan dijawab kembali oleh narasumbernya. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Juven untuk paparan materi yang luar biasanya dan para pendengar serta pemirsa sekalian bahwa sekali lagi diingatkan kalau misalnya untuk menyaksikan secara live kegiatan dari program Tanya Sehat ini dapat ditonton di YouTube channel di Salam Radio Channel atau di Facebooknya Salam Radio. Tapi kalau misalnya sukanya lebih ke audio misalkan untuk mendengarkan bisa didengarkan melalui aplikasi Salam Radio atau langsung di salamradio.com. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.